Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Farhan Rizky Adhika desu. Watashi wa 12 nensei desu. Yoppe kara kimashita. Tujuan dari pembuatan video ini yang pertama yaitu untuk pemenuhan tugas dalam pelajaran bahasa Jepang, dan yang kedua untuk menambah wawasan bagi pembuat video ataupun penontonnya. Materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu Gakko no Bunka, atau bisa diartikan juga dengan budaya sekolah. Di dalam materi budaya sekolah di Jepang ini, ada beberapa hal yang akan dibahas. Di antaranya, 1. Tahun ajaran baru. 2. Jam masuk sekolah. 3. Kebiasaan murid ketika di sekolah. Dan 4. Kegiatan apa saja yang ada di sekolah. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru sekolah di Jepang sangatlah berbeda dengan tahun ajaran sekolah di negara lain. Hal ini dikarenakan tahun ajaran baru sekolah di Jepang tidak pernah berubah tanggal dan bulannya, yaitu pada bulan 1 April sampai September untuk semester 1-nya dan Oktober sampai Maret untuk semester 2-nya. Adapun alasan mengapa mengambil tanggal 1 April karena bertepatan dengan mekarnya bunga sakura, dan menurut orang Jepang juga datangnya musim semi pada bulan April menandakan atau menyimbolkan tentang harapan yang baik. Saat tahun ajaran baru sekolah di Jepang juga terdapat upacara penyambutan siswa baru, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Nyugaku Shiki. Jam masuk sekolah. Dari mulai SD sampai SMA memiliki waktu masuk sekolah yang sama, yaitu dari jam 9 pagi. Namun untuk waktu pembelajarannya berbeda-beda. Untuk SD, waktu pembelajarannya hanya sampai jam 13.00 yang termasuk singkat. SMP, waktu pembelajarannya sampai jam 15.30. Dan SMA memiliki waktu pembelajarannya paling lama, yaitu sampai jam 19.00. Mengapa yang SMA bisa sampai selarut malam itu? Di sini dapat dibahas bahwa tidak semua jam digunakan untuk belajar, tetapi untuk melakukan hal-hal lain juga seperti ekstrakurikuler atau melakukan bimbingan belajar untuk menghindari nilai yang kurang bagus atau absen, dan juga untuk menambah pembelajaran ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun alasan utama mengapa pembelajaran sekolah di Jepang dimulai dari jam 9 pagi, karena pada pukul 7.00 langit Jepang masih sangat gelap, sehingga bisa dibilang seperti langit subuh jika di Indonesia. Selain itu, ada juga alasannya, yaitu karena orang Jepang lebih memilih mengambil sekolah yang jauh lokasinya dari rumah, sehingga banyak murid yang membutuhkan waktu lama untuk berpergian ke sekolahnya. Kebiasaan di sekolah Jepang. Sekolahan di Jepang memiliki kebiasaan yang sudah menjadi seperti budaya, dan pastinya berbeda dengan negara lainnya. Yang pertama akan dibahas, yaitu setibanya siswa di sekolah. Setibanya di sekolah, para siswa langsung menuju loker untuk mengganti sepatu mereka dengan sepatu khusus, atau yang bisa disebut juga dengan ubaki. Sepatu ini memiliki model yang sama dengan semua siswa, dengan tujuannya dibuat untuk menghindari kesenjangan sosial. Yang kedua adalah budaya membungkuk, adalah sikap siswa ketika berhadapan dengan guru, atau disebut juga dengan ojigi. Adapun urutan cara hormatnya, yaitu berdiri, kiritsu, menundukkan kepala atau badan, rei, dan kembali duduk, jakuseki. Ketiga adalah saat waktu makan siang tiba. Makanan yang dibawa para siswa jenisnya sama. Para siswa biasanya akan membagikan tugas untuk mengambil makanan di dapur sekolah. Kemudian, membagikan makan siang tersebut untuk teman-temannya, hingga ketika sudah selesai, membawa kembali perlengkapan yang digunakan untuk makan siang tersebut ke dapur. Namun, ada juga yang membawa bekal sendiri dari rumah, atau disebut juga dengan bento. Yang keempat, yaitu kegiatan sekolah ketika memasuki waktu libur.
sekolah tetap mengadakan kegiatan pembelajaran atau perbaikan nilai untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Dan juga sekolah memperbolehkan siswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah waktu istirahat sekolah yang ada di Jepang. Di Jepang, sekolah memberikan waktu istirahat kepada siswa setiap 1 jam sekali, dengan waktu setiap istirahatnya yaitu 15 menit. Biasanya, para siswa menghabiskan waktu istirahatnya di ruang kelas atau kyoshitsu, kantin, sokudo, dan atap sekolah okujo. Kegiatan sekolah di Jepang. Ada berbagai macam kegiatan sekolah di Jepang. Ada yang setiap hari dilakukan dan ada pun yang setiap tahun dilakukan. Berikut yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu Bukatsudo. Bukatsudo atau ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan sepulang sekolah setelah kegiatan pembelajaran. Di Jepang, pihak sekolah tidak sekedar mengadakan klub agar anak-anak memiliki kegiatan tambahan. Seluruh kegiatan yang didesain untuk memaksimalkan perkembangan murid, meski hanya berlangsung 1,5 jam hingga 2 jam. Sesi ini sangat bermanfaat untuk diikuti. Mengingat betapa pentingnya eskul di sekolah, sekolah di Jepang bahkan memfasilitasi kegiatan eskul mulai dari tempat latihannya dan selektif dalam pemilihan pelatihnya, dan juga sangat mendukung eskul sekolahnya ketika dalam perlombaan. Eskul di sekolah Jepang juga berfungsi untuk membangun kerjasama antar sekolahnya. Berikut adalah penjabaran dari beberapa eskul yang familiar di Jepang. Yang pertama adalah basket, yang kedua adalah baseball, yang ketiga adalah olahraga lari, dan yang keempat adalah bidang seni. Piket. Piket merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari setelah pembelajaran selesai ataupun ketika kelas sudah selesai digunakan. Piket juga tidak hanya ruangan kelas, melainkan tempat-tempat lainnya yang terlihat kotor di daerah sekolah. Di Jepang sendiri, kebersihan merupakan hal utama yang diterapkan dengan disiplin yang tinggi. Jadi, tidak aneh lagi apabila di sekolah Jepang tidak ada petugas kebersihan. Bunkasai. Bunkasai atau festival budaya merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan setiap sekolah. Ketika festival budaya sekolah diadakan, seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut akan bahagia dan bangga serta berpartisipasi dalam mengadakan kegiatan tersebut. Adapun kegiatan yang biasa ditampilkan dalam Bunkasai yaitu rumah hantu, bazar, makanan, dan lain-lainnya. Dan setiap sekolah memiliki ciri khasnya masing-masing yang berbeda. Mungkin sekian saja materi dari pembahasan budaya yang ada di sekolah Jepang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu.